Bagaimana kehidupan masyarakat kerajaan Mataram kuno, kapan masa kejayaannya, dan apa yang latar belakang hidupnya kerajaan Mataram kuno, serta apa saja peninggalan yang ada dari kerajaan Mataram kuno. Yang pertama akan diterangkan oleh sebelumnya kami setidaknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Victor Kemudian dengan NIM 24070602. Perkenalkan, nama saya Kalisus Gulo dengan NIM 24070603 pos. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Sitbenhale dengan NIM 24070610. Perkenalkan, nama saya Siti Balina Siregar dengan NIM 26070606. Perkenalkan, nama saya Katsum Syabul Fitri dengan NIM 24070607. Izinkan pembukaan untuk menerangkan materi dan mulai dari bagaimana sejarah dari kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu tentang sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno. Nah, banyak pendapat dari sumber yang berbeda memberikan pendapatnya akan berdirinya kerajaan ini. Salah satunya yaitu kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang diberikan oleh Ratu Sima hasil pembagian kerajaan Kalingga. Pembagian ini diberikan kepada kedua anaknya yaitu Dewi Parti dan Iswara Kasawalingga. Dewi Parti memiliki anak bernama Sanjaya. Sanjaya lah yang pertama mendirikan kerajaan Mataram kuno ini. Menurut bukti dari peninggalan dari kerajaan ini, sudah bisa kita pastikan bahwasanya kebenarannya ini sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu yang berasal dari tanah Jawa yang berada di wilayah Sungai Bogowonto, Rogo, dan Bengawan Solo di Jawa Tengah. Keberadaan kerajaan ini diketahui pertama kali di dalam sebuah prasasti, yaitu Prasasti Canggal yang ditemukan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Bukir. Kemudian inti dari kondisi masyarakat. Di sini akan saya jelaskan tentang kehidupan masyarakat dalam masyarakat Mataram kuno ini. Jadi kehidupan masyarakat Mataram kuno, penghasilan utamanya itu adalah pertanian, perkebunan, dan persawahan. Namun yang paling utamanya adalah pertanian. Hal ini dikarenakan tanah Jawa adalah tanah yang subur, sehingga kerajaan ini juga disebut dengan Negeri Agraris. Kondisi ekonomi kerajaan ini tadi terlihat dari sistem pertaniannya dan juga perdagangannya. Dan dalam sosial budaya dari kerajaan ini sudah terbilang maju, sebab terdapat agama-agama yang berbeda di kerajaan ini, namun masih tetap bertoleransi. Kemajuan dari kerajaan ini terlihat dari peninggalan seperti karya sastra, yaitu Kitab Arjuna Wiwaha oleh Ilmu Kanwa, dan juga candi-candi yang seperti candi Prambanan dan juga Borobudur. Pada masa kejayaan Mataram kuno, masa dinasti Sejarah, kerajaan ini berhasil dalam memperluas wilayah kekuasaannya sampai semenanjung Malaka. Pada masa pemimpin Raja Rakai Pikatan dengan Pramawardhani yang
berbeda dinasti yang menyebabkan persatuan dinasti besar yaitu dinasti Sanjaya dengan Sailendra bersatu membawa stabilitas politik. Ini menyebabkan banyaknya pembangunan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain. Hubungan dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memperkuat kedua kerajaan. Wilayah yang subur tanah Jawa berlimpah akan produksi padinya. Perdagangan maritim kerajaan Mataram kuno mendapat keuntungan dari perdagangan maritim ke sejumlah kerajaan di negara lain. Latar belakang bentuknya kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno runtuh pada abad ke-10 Masehi. Faktor penyebab runtuhnya pada masa itu ditandai dengan pindahnya pusat pemerintahan yang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, serta ada faktor konflik keluarga kerajaan yang menjadi faktor utama runtuhnya kerajaan pada saat itu. Dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha bersaing untuk merebut tahta kerajaan. Puncak dari konflik itu di masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi, yang dimana Raja Balitung berasal dari dinasti Sanjaya, dan pada masa itu Raja Balitung mengusir pendeta Buddha dari istana dan mengembalikan pemandu Hindu ke istana. Akibat dari tindakan itu mengakibatkan para penganut Buddha, terutama dinasti Shailendra, tidak terima dan melakukan perlawanan. Faktor lain penyebab runtuhnya kerajaan karena disebabkan oleh faktor alam. Pada abad 928 Masehi, Gunung Merapi meletus dan mengakibatkan kerusakan parah pada pemukiman warga dan sebisanya di sekitar kerajaan. Lahan vulkanik dan abu panas mengganggu aktivitas pertanian karena sebagian besar wilayah ditutupi oleh lahan vulkanik. Akibatnya banyak warga yang meninggal dan mengungsi ke daerah lain. Baik, saya melanjutkan. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Di kerajaan Mataram kuno terdapat pengaruh India yang cukup kuat. Pengaruh ini meninggalkan berbagai macam bentuk budaya khas dan juga bangunannya. Tak lupa juga dengan berbagai peralatan logam, bangunan dan struktur. Banyak peninggalan, salah satu bentuk peninggalannya adalah bangunan dan struktur. Bangunan-bangunan tersebut umumnya terbuat dari batu andesit, juga memiliki komponen bata. Candi-candi ini ditemukan menyebar terutama di Jawa Tengah dan juga berkontraksi utama di daerah Yogyakarta. Namun, kerajaannya sendiri berpusat di Jawa Timur sehingga dapat dijumpai candi dengan gaya Jawa Tengahan di daerah Jawa Timur. Contoh peninggalan sejarahnya: 1. Candi Borobudur. Candi ini didirikan pada tahun 778 sampai 825 Masehi. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi yang dibangun pada tahun 856 Masehi. 3. Candi Kalasan. Candi ini bercorak Buddhis yang dibangun pada tahun 770 Masehi. Candi Ratu Gogo. Ratu Gogo merupakan sebuah pemukiman daripada candi. Ratu Gogo dibangun sekitar abad ke-8. Candi Manto. Candi Manto berasal dari agama Hindu. Candi ini ditemukan pada bulan Juli 1991. Petirtaan Paya. Petirtaan Paya adalah bangunan sumber air yang ditemukan sekitar 1970. Gua Sentono. Candi Sentono merupakan gua dangkal atau ceruk yang dibangun di kompleks Candi Abang. Artefix adalah hiasan candi. Artefix ini ditemukan di Maskur Bantul. Teknologi logam. Logam sudah dikenal sejak masa prasejarah. Ada beberapa macam jenis perkakas logam yang diperjualbelikan. Ada yang berbahan tembaga, besi, perunggu, dan timah. Berikut ini merupakan contoh teknologi logam yang merupakan peninggalan Mataram kuno. 1. Emas Wonoboyo. Penduduk menemukan sekumpulan objek emas pada tahun 1990 di Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. 2. Genta. Genta merupakan objek logam perunggu. Genta ini mempunyai rongga yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Genta ini ditemukan di Code, Trirengo, Bantul Vajraganta. Vajraganta juga merupakan bentuk genta namun memiliki pegangan berupa vajra
Berbeda dengan genta sebelumnya, Vajraganta dibunyikan dengan cara digoyangkan. Vajraganta berbahan perunggu ini ditemukan di Soge, Sanden, Siganding, Bantul. 3. Wadah logam. Wadah logam merupakan peralatan upacara yang terbuat dari logam. Wadah berbahan perunggu ini ditemukan di Gedangan Sri Mulyo, Biyungan, Bantul. Ikon religi. Ikon religi ini berbentuk objek-objek yang merupakan penggambaran dewa-dewa serta ikon-ikon suci lainnya. 1. Arca Durga. Arca Durga sendiri merupakan ikon utama dalam percayaan Hindu di Mataram kuno. Durga merupakan emanasi Siwa. Arca Durga ini bergaya Jawa Tengah yang memiliki ciri-ciri sosok yang ramping dan cenderung dinamis dengan badan yang berisi dan menggulat. Arca batu ini ditemukan di jajaran Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. 2. Arca Jambala. Tokoh ini adalah dewa lambang kekayaan atau kemakmuran dalam agama Buddha. Tokoh ini digambarkan duduk di atas padmasana dengan sikap duduk bersila. Pada tangan kanan terdapat buah jeruk atau jambara, tangan kiri memegang musang, mahkota menggunakan bentuk kiri tamakuta, serta yang khas sebagai dewa kemakmuran adalah perbujet atau penggila, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari materi yang kami sampaikan. Di sini kami berikan sesi pertanyaan untuk lima orang yang bertanya, dan kami mohon agar yang sudah bertanya sebelumnya tidak bertanya. Perkenalkan, nama saya Rita Salafalila dengan NIK 2807060588. Saya mau tanya, sebelumnya kan yang kami jelasin di Kerajaan Sriwijaya kan pernah kedatangan kayak pendeta Cina, yaitu Ising, yang pernah menetap di Sriwijaya untuk mempelajari dan meneliti agama Buddha. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah di Kerajaan Mataram kuno pernah didatangi oleh para pendeta Cina seperti Ising atau pendatang asing yang lain? Jika ada, tolong jelaskan apa yang dilakukan di sana pada saat itu. Pertanyaannya untuk perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 24070636. Saya ingin bertanya kepada saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya kepada Dila. Apa saja kontribusi budaya Mataram kuno terhadap perkembangan seni dan sastra di Indonesia? Pertama saya dari Nama saya Radhika Nurullah dengan NIM 24014 dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana sistem pemerintahan Mataram kuno pada saat itu, dan apa kebijakan yang diajukan dan dilakukan? Pertanyaannya untuk presiden. Dari runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, apa pengaruhnya terhadap sejarah Jawa? Dari runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, apa sih pengaruhnya terhadap sejarah Jawa? Sekian.
Perkenalkan, saya Murnafi Erlina Bormalu dengan NIM 2070002. Saya dari kelompok 1. Nah, yang bagian peninggalan yang tadi peninggalan siapa yang ada yang Udah ada yang tanya kok. tapi untuk yang lainnya. Nah, tadi di situ kan sudah dijelaskan apa pesan Sandi ada peninggalan sejarah. Di sini saya mau nanya, bagaimana kenapa di dalam PPD itu tidak dijelaskan bahwasanya mengenai perbedaan arsitektur yang mencolok antara Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Bagaimana perbedaan ini mencerminkan situasi politik dan sosial kerajaan Mataram kuno? Terima kasih. Dalam kali ini saya ingin mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman dan kami kasih waktu untuk kelompok 1 untuk melanjutkan. Baiklah, pada hari ini pada waktu ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya. Mulai dari pertanyaan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Dinda yang dimana pertanyaannya itu seperti yang kita tahu sebelumnya di Kerajaan Sriwijaya pernah kedatangan pendeta Cina yaitu Ixing yang menetap di Sriwijaya untuk mempelajari dan meneliti agama Buddha. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya itu apakah di Kerajaan Mataram kuno juga pernah didatangin oleh para pendeta Cina seperti Ixing? Jika ada, tolong dijelaskan apa yang dilakukan pada Kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Baik, akan saya jawab. Nah, sebelum itu di Kerajaan Mataram kuno itu memang benar adanya bahwasanya ada interaksi dengan budaya dan agama dari luar, termasuk dari Tiongkok. Namun berbeda dengan kedatangan Ixing di Sriwijaya, tidak ada catatan ataupun bukti sejarah yang menyebutkan ataupun menuliskan bahwasanya seorang pendeta atau seorang pendeta Tiongkok tertentu tinggal di Mataram kuno dengan misi ataupun penelitian tentang agama Buddha secara mendalam. Baik, apakah dapat diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Pertanyaannya adalah apa saja kontribusi budaya Mataram kuno terhadap perkembangan seni dan sastra di Indonesia? Kerajaan Mataram kuno memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan seni dan sastra di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kontribusi utama Mataram kuno. Yang pertama ada seni arsitektur. Mataram kuno mempunyai candi-candi megah. Peninggalan paling ikonik dari Mataram kuno adalah candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan. Relief-relief yang sangat detail menceritakan kisah-kisah keagamaan dan kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan tingkat keahlian tinggi dalam bahan dan ukir. Yang kedua ada tata kota. Mataram kuno memiliki tata kota yang teratur dengan pusat pemerintahan dan kawasan pemukiman yang terencana. Yang kedua ada seni sastra. Seni sastra memiliki kakawin. Kakawin sendiri merupakan puisi epik yang ditulis dengan bahasa Jawa kuno dengan menggunakan bentuk-bentuk sajak dan metrik tertentu. Contoh kakawin yang terkenal adalah Ramayana Kakawin. Yang kedua ada hikayat. Selain kakawin terdapat juga jenis hikayat yang berisi cerita-cerita rakyat. Hikayat ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya kepada masyarakat.
ada seni pertunjukan. Mataram kuno mempunyai seni pertunjukan yang pertama adalah wayang kulit dan wayang kulit purwa. Diperkirakan telah ada sejak masa Mataram kuno. Wayang tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan ajaran agama dan filsafat. Yang kedua ada tadi, berbagai jenis tarian tradisional Jawa memiliki asal sejarahnya pada masa Mataram kuno. Tarian-tarian ini seringkali dikaitkan dengan upacara keagamaan atau perayaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa, yaitu bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno dan apa kebijakan yang dihasilkan dari pemerintahan tersebut. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi. Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan ini. Yang pertama yaitu pembangunan candi, membangun candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan. Yang kedua yaitu pertanian, mengembangkan sistem irigasi dan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga yaitu perdagangan, mendorong perdagangan untuk meningkatkan ekonomi. Yang keempat yaitu agama, menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ruth. Pertanyaannya ialah, apa saja perbedaan arsitektur yang mencolok antara candi Prambanan yang bercorak Hindu dan candi Borobudur yang bercorak Buddha, dan bagaimana perbedaan ini mencerminkan situasi politik dan sosial kerajaan Mataram kuno? Baik, di sini saya akan menjawab. Candi Prambanan dan candi Borobudur namun memiliki perbedaan arsitektur yang mencolok dan juga mencerminkan situasi politik dan sosial pada kerajaan Mataram kuno. Perbedaan arsitekturnya itu satu, candi Prambanan. Gaya arsitekturnya menggunakan gaya arsitektur Hindu yang menjulang tinggi dengan menara-menara yang berbentuk. Candi ini memiliki banyak candi kecil yang mengelilingi candi utama. Simbolismenya menara yang tinggi melambangkan kedekatan dengan dewa. Candi ini juga menggambarkan cerita dalam epik Ramayana dan Mahabharata. Kedua, candi Borobudur. Gaya arsitekturnya merupakan stupa yang berbentuk piramida dengan struktur bertingkat dan dilengkapi dengan relief yang menceritakan sejarah Buddha. Memiliki lebih dari 500 arca Buddha dan stupa kecil. Simbolismenya biasanya mencerminkan kosmologi Buddha dengan stupa puncak sebagai simbol pencapaian spiritual tertinggi. Dan bagaimana perbedaan ini mencerminkan situasi politik dan sosial kerajaan Mataram kuno, yaitu agama dan kekuasaan. Candi Prambanan menunjukkan dominasi dan pengaruh Buddha di masa itu, mencerminkan kekuatan kerajaan yang berpihak pada agama Hindu. Sementara Borobudur dengan karakter Buddhanya mencerminkan keberadaan dan pengaruh agama Buddha yang juga kuat pada masa itu. Perubahan dinasti arsitektur yang berbeda juga menunjukkan adanya transisi politik antara dinasti menganut agama yang berbeda. Ketika Mataram kuno berada di bawah pengaruh agama Buddha, Borobudur dibangun, namun dengan kekuasaan yang kembali ke Hindu, Prambanan dibangun. Dan kehidupan sosial candi-candi ini mencerminkan kehidupan sosial masyarakat dan flora yang plural dengan adanya interaksi antara pengikut kedua agama. Masyarakat pada masa itu mungkin memiliki dinamis antara toleransi dan persaingan terhadap kehidupan. Bagaimana? Lalu? Gimana Harun, apakah bisa diterima Kak? Pertanyaan terakhir adalah Yusiana. Yusiana, pertanyaan Yusiana
motherfucker.